Kalau kamu sering naik bus antar kota di Indonesia, pasti pernah melihat bus berwarna putih dengan garis pelangi di bagian sampingnya. Nama bus itu sederhana, tapi sangat legendaris, Sinar Jaya. Dari awalnya hanya belasan armada kecil yang melayani rute pendek, perusahaan ini kini menjelma menjadi salah satu operator bus terbesar di Indonesia. Bahkan, Sinar Jaya sudah merambah berbagai layanan modern, mulai dari bus karyawan hingga bus listrik di Jakarta. Tapi bagaimana sebenarnya perjalanan panjang Sinar Jaya? Siapa sosok di balik kesuksesannya, dan bagaimana perusahaan ini bisa bertahan di tengah kerasnya persaingan dunia transportasi? Mari kita telusuri kisah lengkapnya. Kisah Sinar Jaya berawal dari seorang pengusaha transportasi bernama Herman Rusli. Sejak tahun 1969, ia sudah berkecimpung di dunia angkutan jalan raya. Pengalaman panjang itulah yang membuatnya memahami betul bagaimana peluang dan tantangan di bisnis transportasi darat. Bersama rekannya, Rasidin Karyana, Herman melihat peluang besar dalam bisnis bus antar kota. Setelah melalui berbagai diskusi, keduanya sepakat untuk mendirikan perusahaan otobus sendiri. Tanggal 28 Oktober 1982 pun dipilih sebagai hari berdiri perusahaan. Tanggal ini bukan kebetulan, karena bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda yang memiliki makna persatuan dan semangat perjuangan. Pada masa awal berdirinya, Sinar Jaya masih sangat sederhana. Kantor pertamanya berada di Tambun, Bekasi, dengan fasilitas yang terbatas. Namun, semangat para pendirinya sangat besar. Mereka yakin bahwa dengan kerja keras dan pelayanan yang baik, perusahaan ini bisa berkembang. Nama Sinar Jaya sendiri memiliki cerita yang cukup menyentuh. Saat menentukan nama perusahaan, Herman meminta masukan dari keluarganya. Sang ibu kemudian mengusulkan nama tersebut, dengan harapan usaha ini bisa terus bersinar dan berjaya. Nama itu akhirnya dipilih, dan menjadi doa yang terus melekat hingga sekarang. Pada awal operasionalnya, Sinar Jaya hanya memiliki sekitar 14 unit bus ukuran sedang. Rute pertama yang dilayani adalah Cikarang menuju Pulau Gadung. Meski sederhana, rute ini memiliki potensi besar karena tingginya mobilitas masyarakat. Dari sinilah Sinar Jaya mulai membangun kepercayaan penumpang. Tidak lama kemudian, perusahaan mulai merambah layanan antar kota antar provinsi. Rute seperti Jakarta ke Cirebon dan Pekalongan menjadi langkah awal ekspansi. Seiring bertambahnya armada, rute pun diperluas hingga ke Purwokerto, Wonosobo, dan Cilacap. Pada masa itu, bus model kapsul atau yang dikenal sebagai bus helikopter masih populer, dan Sinar Jaya ikut menghadirkan armada tersebut. Perkembangan perusahaan terus berlanjut. Pada tahun 1989, Sinar Jaya resmi menjadi badan hukum dengan nama PT Sinar Jaya Megah Langgeng. Beberapa tahun kemudian, perusahaan membangun cabang strategis di Brebes, tepat di jalur Pantura yang ramai. Cabang ini menjadi titik penting bagi operasional bus, bahkan dilengkapi dengan SPBU yang dikelola oleh PT Sinar Jaya Kilang Mandiri. Tidak berhenti di situ, Sinar Jaya juga mulai memperluas bisnisnya ke sektor lain. Melalui PT Sinar Jaya Langgeng Utama, perusahaan menghadirkan layanan bus pariwisata dan antar jemput karyawan yang dikenal dengan nama Starbus. Langkah ini menjadi bukti bahwa Sinar Jaya tidak hanya fokus pada satu jenis layanan, tetapi juga beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Memasuki tahun 1997, tongkat kepemimpinan mulai beralih ke generasi berikutnya. Putra Herman, yaitu Teddy Kurniawan, mengambil alih sebagai direktur utama setelah menyelesaikan pendidikannya di Jerman. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan mulai menggabungkan pengalaman lama dengan manajemen yang lebih modern. Namun perjalanan Sinar Jaya tidak selalu mulus. Pada era 1990-an hingga awal 2000-an, persaingan bus di jalur Pantura sangat keras. Banyak operator bus saling adu kecepatan demi mengejar penumpang. Dalam situasi itu, Sinar Jaya bahkan sempat mendapat julukan Raja Jalanan. Sayangnya, kondisi tersebut juga diiringi dengan meningkatnya risiko kecelakaan.
Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perubahan besar. Sinar Jaya mulai menekankan pentingnya keselamatan dengan slogan baru, yaitu aman, terjangkau, dan terpercaya. Para pengemudi diberikan pelatihan rutin, bahkan melibatkan pihak kepolisian dan dinas perhubungan. Perlahan, budaya berkendara pun berubah menjadi lebih aman dan tertib. Perubahan ini membawa hasil yang signifikan. Antara tahun 2005 hingga 2010, Sinar Jaya berhasil meraih penghargaan sebagai bus akap terbaik dari Kementerian Perhubungan setiap tahun. Prestasi ini membuat perusahaan mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai perusahaan otobus dengan penghargaan terbanyak. Memasuki era modern, Sinar Jaya terus berinovasi, terutama dalam pengembangan armada. Salah satu terobosan besarnya adalah menghadirkan bus premium suite class bersama karoseri Laksana. Bus ini diperkenalkan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show tahun 2019 dan langsung menarik perhatian publik. Bus ini menawarkan konsep seperti hotel berjalan, dengan kursi yang bisa direbahkan hingga 180 derajat layaknya tempat tidur. Fasilitasnya pun sangat lengkap, mulai dari hiburan pribadi, port USB, hingga toilet di dalam kabin. Inovasi ini menjadi bukti bahwa Sinar Jaya terus mengikuti perkembangan kebutuhan penumpang. Selain itu, perusahaan juga menghadirkan konsep suites kombi yang menggabungkan kursi sleeper dan kursi biasa dalam satu armada. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kenyamanan lebih bagi penumpang. Dalam beberapa tahun terakhir, Sinar Jaya juga mulai merambah sektor transportasi modern. Pada tahun 2022, perusahaan dipercaya mengoperasikan bus karyawan milik PT Vel Indonesia di Sulawesi Selatan. Kemudian pada tahun 2024, Sinar Jaya mulai masuk ke layanan bus perkotaan. Puncaknya terjadi pada 10 Desember 2024, ketika Sinar Jaya resmi menjadi operator Transjakarta dengan mengoperasikan bus listrik. Ini menjadi langkah besar menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan. Di balik semua itu, Sinar Jaya tetap mempertahankan identitas khasnya. Bus-busnya didominasi warna putih dengan garis pelangi di samping. Bagi pendirinya, pelangi tersebut melambangkan persatuan masyarakat Indonesia yang beragam. Dari sebuah usaha kecil di Tambun dengan belasan armada, hingga menjadi salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia, perjalanan Sinar Jaya adalah bukti nyata bahwa kerja keras, inovasi, dan komitmen terhadap pelayanan bisa membawa kesuksesan jangka panjang. Kini, Sinar Jaya bukan hanya sekadar bus. Ia adalah bagian dari perjalanan hidup banyak orang Indonesia, dari perjalanan mudik hingga cerita di sepanjang jalan. Dan di setiap perjalanan itu selalu ada satu hal yang sama. Sebuah cerita yang terus berjalan bersama Sinar Jaya. Kalau kalian pernah naik bus Sinar Jaya atau punya cerita menarik tentang bus ini, coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah dan dunia perbusan lainnya.